time test tadi. Time testnya begitu dia udah nggak ada lagi penghasilan dari dalam negeri, dia udah bukan subjek pajak luar negeri. Seperti itu intinya. Lalu, nah ini ilustrasinya nih. Ada ilustrasi persyaratan subjek pajak orang pribadi. Nah, ini WNI. WNI dia meninggalkan Indonesia. Nah, kalau dia lebih dari 183 hari ada di luar negeri, dia jadi subjek pajak luar negeri. Nah, kalau dia ada kurang dari 183 di luar negeri, dia tetap jadi subjek pajak dalam negeri. Nah, itu gambarannya ya, gambarannya tadi saya kasih gambaran si pemain bola Indonesia itu si Marcelino lah ya. Marcelino tuh WNI, dia tinggal dan bekerja di luar negeri, atau si itulah nggak usah jauh-jauh Marcelino yang sekarang lagi hangat si Pratama Arhan ya kan. Pratama Arhan tahu hangatnya mengenai apa itu kan. Kalau saya sih ngelihat dari lemparan ke dalamnya itu gitu kan, itu yang merubah stigma tentang lemparan ke dalam, dia memang kuat banget itu. Nah, dia kan sekarang main di Thailand. Nah, itu juga dia subjek pajak luar negeri itu. Dulu di Jepang atau Korea gitu kan. Emang dia di luar negeri terus tuh. Awalnya dia di Semarang, Semarang terus luar negeri terus tuh Jepang, Korea. Nah, sekarang kan kalau nggak salah di Thailand. Nah, dia subjek pajak luar negeri tuh. Jadi saya pastikan harusnya memang dia Marcelino itu subjek pajak luar negeri. Tapi bayar pajaknya tetap di Indonesia. Seperti itu. Begitu juga semua pemain naturalisasi yang main di Belanda, di Amerika di ini seperti itu. Jadi itu subjek pajak luar negeri. Kemudian kita lihat lagi, ini WNI yang memiliki niat. Tadi kan yang saya bilang ya tentang niat ya. Niat itu eh, banyak yang debatkan. Nah, jadi niat itu banyak yang mendebatkan. Jadi begitu juga ada yang WNI yang kabur aja dulu. Kemarin kan ada hashtagnya tuh, kabur aja dulu. Nah, kalau kabur aja dulu, itu sampai ada loh ininya, apanya, kata-kata hashtagnya itu sampai kita bahas di dalam perpajakan. Kabur aja dulu. Karena ada kata dulunya, berarti dia niat kembali lagi, gitu kan? Kabur aja. Kalau kabur aja, udah pasti tuh pergi itu. Jadi kalau kalau nggak kabur aja. Kabur aja dulu. Nah, kalau ada kata dulunya berarti dia niat lagi untuk balik lagi. Jadi dia masih subjek pajak Indonesia itu, subjek pajak luar negeri atau dalam negeri tergantung dari time testnya. Tapi kalau dia kabur aja ya udah dia berarti ninggalin Indonesia, ngelepas kewarganegaraan Indonesia, itu udah nggak diurusin lagi sama Indonesia. Nah, kalau hashtagnya kabur aja, udah langsung dia jadi negara mana lah yang menampung dia gitu kan. Tapi kalau kabur aja dulu, itu ada kata-kata dulunya, berarti dia niat untuk balik lagi. Jadi dia masih subjek pajak orang pribadi, baik dalam negeri atau luar negeri, tergantung time testnya. Kalau dia hanya 2 minggu di luar negeri gitu kan, kabur aja dulu. Nggak betah, saya balik lagi gitu kan. Halo Indonesia, saya balik lagi ya gitu kan. Ya udah dia masih subjek pajak dalam negeri gitu kan. Subjek pajak tadi balik lagi. Kenapa kalau orang yang jalan-jalan doang itu gimana tuh Pak? Gitu kan. Ya jalan-jalan kan nggak mungkin sampai 183 hari kan. Nggak mungkin sampai 5 bulan itu ya mungkin juga sih. Tapi kebanyakan sih jalan-jalan. Kalau yang ada beberapa direksi yang di luar negeri sampai 8 bulan ada. Itu dia bisnis. Bisnis nggak bisa dibilang dia jalan-jalan 8 bulan itu jalan-jalan aja. Ada juga yang memang jalan-jalan. Tapi dia konten kreator gitu kan, dia bikin vlog, dia bikin YouTube, itu jalan-jalan, itu tetap aja bisnis masuknya. Jadi bukan nggak ada. Kalau jalan-jalan paling 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan lah gitu kan. Nah itu pasti balik lagi dan itu nggak ada masalah tentang subjek pajak apa nih dalam negeri apa luar negeri. Sepanjang dia masih WNI, yang orang jalan-jalan itu masih bisa dibilang adalah subjek pajak dalam negeri kayak gitu.
Nah, bagaimana tentang ini Pak, apa mahasiswa dan yang ada di luar negeri? Nah, itu jadi sepanjang dia jangka waktunya melebihi, dia jadi subjek pajak luar negeri. Seperti itu. Tapi tetap harus lapor perpajakannya di Indonesia. Sekarang kan ngelapor nggak mungkin nggak balik lagi ke KPP, dia semua lapor via online. Jadi laporan tetap via online. Nanti kita bahas mungkin pertemuan terakhir, ntar saya bahas mengenai Cortex. Ya kan, Cortex sedikit saya kasih gambaran ke teman-teman. Mungkin yang lalu-lalu juga udah ada dibahas mengenai Cortex, tapi ntar kita kasih gambaran sedikit tentang Cortex orang pribadi, kayak gitu. Karena mau nggak mau, teman-teman sebentar lagi lulus, ya kan. Sekarang udah semester 7, udah nyusun proposal skripsi, ya kan. Tahun depan insya Allah udah lulus, masuk ke dunia kerja atau ke dunia apa namanya pengusaha. Itu mau nggak mau pasti ketemu yang namanya cortex gitu kan. Mau gimana pun kita nggak mau nih, nggak bakalan mau ketemu cortex, tapi pasti ketemu yang namanya cortex kayak gitu. Nanti saya kasih informasi di sesi terakhir kita di pertemuan hari apa, hari 2 minggu lagi ya, 2 minggu ini kan acaranya kalau nggak salah. Cortex yang menjadi momok, istilahnya momok apa ya, momok itu sesuatu yang gitu kan dari Januari sampai sekarang bagi kami praktisi-praktisi dan teknisi perpajakan, tapi tetap harus kita hadapi itu. Ini juga ada kriteria keahlian tertentu serta pengenaan pajak penghasilan bagi WNA. Nah, itu yang tadi saya jelasin, misalnya warga negara asingnya ini punya keahlian tertentu. Jadi tadi engineering, dia kan ahli mesin dari Jerman dan segala macam itu juga ada ketentuannya. Ntar ini nggak usah kita hafal, tapi teman-teman perlu tahu. Jadi di nanti di dalam dunia kerja begitu, misalnya contoh siapa eh, contohnya misalnya ada di sini ada namanya Mbak Dian Octaviasari ya, atau ada Mbak Putri Nur Aziza, ada Mas Januarita Suryanaga. Nah, ini masuk ke dalam sebuah perusahaan bagian divisi pajakan, ya kan. Divisinya perpajakan, ada yang administrasi perpajakan, ada yang tax audit, ada yang di bagian bisnisnya tax planning. Itu di beberapa perusahaan besar itu dibagi-bagi gitu. Nah, itu ada kita nge-hire WNA gitu kan. WNA, ini ahli dalam bidang teknik mesin, mau kan gini gini gini. Nah, kita karena udah pernah belajar brevet, coba kita ntar buka lagi. WNA tuh kayaknya nggak sembarangan deh, nggak asal enak aja kita bilang dia ini deh ahli. Saya harus tahu Pak, sertifikasi dia apa untuk dia bilang kita bilang dia sebagai ahlinya gitu kan. Kita harus ngomong kayak gitu karena kalau nggak kita perkuat itu, kita mencap bilang itu ahli bla 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 bla, kita nggak ada dokumennya, saat kita diperiksa sama pajak, ini katanya orang ahli nih, mana ini? Nah, kita sendiri yang kelimpungan nanti. Orangnya udah pulang ke Jerman ya kan, orangnya udah nggak ada, udah nggak susah lagi kita itu. Sedangkan orang pajak lagi meriksa kita. Mas Januarita nih eh, bilang si Mister Rian ini adalah ahlinya nih gitu kan. Mana suratnya, mana sertifikasinya dan segala macam gitu kan. Nanti kelimpungan lagi, makanya kita saat jadi orang pajak atau di sana di perusahaan segala macam mempekerjakan orang asing, selain dari visa, itu ada beberapa poin yang harus kita pertanyakan dari mereka itu. Seperti itu. Karena kalau enggak, ya tadi saat kita ada pemeriksaan, repot lagi kitanya untuk nyari-nyari itu semua. Lalu berikutnya,
Kriteria pengenaan tadi sudah. Nah, ini yang tadi saya bilangin mengenai keahlian tertentu. Nah, ini misalnya Mister MS, seorang dosen biofisika asal Amerika, datang di Indonesia selama mengajar 6 bulan. Nah, Mister MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Lalu dia mendaftarkan diri menjadi wajib pajak di KPP di wilayahnya. Untuk tahun pajak 2021 memperoleh penghasilan dari 3 sumber, yaitu guru fisika di SMA tersebut, penghasilan kegiatan mengajar sebagai dosen di universitas, dan penghasilan bunga dari Malaysia. Karena dia udah jadi lebih dari 183, maka dia sudah jadi subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau di mata orang pajak itu nggak semudah dalam soal ini. Nanti ditanya tuh semua tentang visanya, terus tentang apa perizinan yang lainnya, sertifikasi dosennya dan segala macam. Nah, lalu terhitung dari sejak 1 Juli, Mr. MS telah memenuhi itu sebagai warga negara asing dengan ketentuan tertentu. Dia penghasilannya bersumber dari Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, dia harus permohonan sebagai masuk dalam peraturan pasal 11 yang kayak tadi. Dia harus ke KPP untuk mengajukan sebagai permohonan wajib pajak dalam negeri. Apabila permohonan ini disetujui, itu dapat dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Kayak gitu. Sejak 2 Januari 2021 sampai 31 Desember 2024. Penghasilan dari bunga di Malaysia tidak dapat dikenakan karena P3B Indonesia diterbitkan atas pengenaan hanya atas penghasilan yang terima. Nah, jadi itu yang tadi saya ceritakan tentang P3B itu perjanjian pengindaran pajak berganda. Tadi saya jelasin sekilas tentang Indonesia Belanda. Nah, ini Indonesia Malaysia. Ternyata Indonesia Malaysia tuh hanya dari dalam negeri masing-masing. Jadi misalnya saya punya penghasilan dari Malaysia, udah saya hanya dikenai nama Malaysia, yang penghasilan dari Malaysianya, dan saya hanya dikenakan oleh Indonesia penghasilan yang dari Indonesianya. Jadi nggak bisa digabung seperti itu P3 Indonesia dan Malaysia seperti yang diinfokan seperti soal ini ya. Apabila permohonan MS tidak disetujui, maka dikenakan pajak penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar negeri Indonesia. Jadi semuanya di apa dikenakan kalau nggak disetujuin seperti itu dia jadi subjek pajak luar negeri. Nah ini juga ilustrasinya nanti bisa kita pelajari. Ilustrasinya ini sumbernya masih dari 183 atau enggak. Dia di Indonesia ada 183 hari atau lebih dari 183 atau kurang dari 183 hari. Gitu kan. Terus ntar P3B-nya gimana tuh antara Indonesia dengan negara asalnya. Ntar biasanya kalau di soal itu pasti diinfokan. Nah, mungkin kita cari atau segala macam di soal tuh pasti diinfokan. Misalnya P3B antara Indonesia dengan Malaysia ini, P3B antara Indonesia dengan Singapura seperti ini, dengan Belanda seperti ini, seperti ini. Yang penting kita udah tahu apa logikanya, udah tahu teorinya. Sepanjang orang luar negeri itu ada di Indonesia 183 hari lebih, nah, itu bisa jadi dia masuk ke subjek pajak dalam negeri. Kenanya atas penghasilan dalam negeri dengan rate tarif PPh dalam negeri. Seperti itu. Ini juga masih sekarang kita kriteria tertentu. Oke, nah, kita subjek pajak dalam negeri ini yang dianggap niat tadi ya. Niat itu yang bisa yang sering diperdebatkan. Niat
karena ada visa bekerja, kartu izin tinggal lebih dari 183, subjek pajak orang pribadi ini melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini ada kriterianya, misalnya si WNA ini tiba-tiba akhirnya ketemu jodohnya di sini, ya kan? Ketemu jodohnya orang Indonesia, eh, mereka mengikat janji atau menikah. Nah, itu udah bisa dibilang niat. Ya, itu ya kata-kata itulah eh, yang sebenarnya banyak diperdebatkan ya di dalam dunia perpajakan PPh orang pribadi ini. Kalau udah punya niat, dia niatnya kalau dia bilang saya jadi subjek pajak dalam negeri, saya niat kok untuk menikahi eh, orang Indonesia gitu kan. Tapi belum nikah ya belum bisa lah kalau menurut saya ya kan. Belum nikah belum bisa dia supaya dia jadi subjek pajak dalam negeri gitu kita, supaya dia bisa lebih bebas karena ada beberapa aturan kalau kita udah subjek pajak dalam negeri, kita bisa miliki nik, kita boleh membeli tanah tanah, kita punya segala macam. Ini. Kalau orang bule itu ada aturan kalau dia masih uh, visa luar negeri, dia nggak punya nik, itu nggak boleh punya tanah di Indonesia, kecuali dia masukin dana itu ke perusahaan. Perusahaannya jadi perusahaan PMA, PMA itulah membeli tanah atau cottage jadi hotel dan restoran, ya kan? Kayak si Presiden Amerika, Donald Trump itu infonya kan punya berapa aset di Indonesia, tapi bukan artinya dia langsung beli, itu pasti lewat perusahaan-perusahaan dia. Seperti itu. Jadi banyak orang yang pengen jadi WNI, jadi subjek pajak dalam negeri dengan maksud tertentu ada, dengan niat tertentu ada, karena emang hampir semuanya melakukan planning, perencanaan itu ada maksud tertentu. Subjek pajak luar negeri, ini balik lagi, lebih diperjelas lagi, dia ada green card, ada identity card, ada student card, ya kan? Ada pengesahan alamat di luar negeri, surat keterangan kedutaan besar Republik Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia tertulis resmi di paspor dan kantor imigrasi setempat. Jadi yang tadi saya kasih gambaran, kalau kita jadi orang pajak di sebuah perusahaan, ada subjek pajak dari WNA yang menjadi subjek pajak luar negeri, menerima penghasilan dari kantor kita. Nah ini nih yang perlu kita tanyain gitu kan, paspornya, visanya, dia apa sih di sini gitu kan. Kalau misalnya kayak tadi ada tenaga ahli, apa yang menyatakan dia tuh tenaga ahli gitu kan. Nggak mungkin, karena di dunia ini, terutama di dunia pekerjaan kita itu bilang tenaga ahli. Tapi kalau kita nggak punya ijazah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang kompeten, itu kita nggak bisa dibilang sebagai tenaga ahli seperti itu. Kayak saya bisa menyatakan diri saya adalah konsultan pajak karena saya ada sertifikasinya di gitu, USKP, saya lulus ujian sertifikasi konsultan pajak, saya punya izin Kementerian Keuangan. Nah, baru saya bisa menyatakan kalau saya tenaga ahli di dunia perpajakan, konsultan perpajakan. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti di perusahaan-perusahaan sekarang sangat 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 banyak sekali, bukan cuma dari Eropa orang-orangnya, dari Asia juga sudah banyak. Kalau yang pernah pengalaman saya beberapa kali saya kerjasama atau kerja di sebuah perusahaan itu Filipina juga banyak, bagian akuntingnya teman-teman dari Filipina itu banyak banget yang kerjanya di perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain orang-orang luar negeri ya, selain orang luar negeri, kalau IT dari India, teman-teman dari WNA India itu IT udah nggak bisa dipungkiri lagi. Itu banyak banget di perusahaan-perusahaan besar. Kalau akuntansi dan keuangan
Filipina itu banyak juga. Filipina dan ada beberapa Eropa lah, Prancis. Saya pernah punya partner orang dari Prancis, kayak gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, teman-teman harus ingat, begitu nanti menjabat di sebuah divisi pajak, ada WNI yang ditugaskan keluar, ada WNA yang ditugasin ke dalam perusahaan kita. Nah, inilah yang apa istilahnya gambarannya yang udah harus teman-teman punya gitu kan. Jadi di brevet IKPI ini, brevet yang diadain IKPI dan Universitas Nasional ini apa ada yang diingat lah gitu kan, wajib wajib ada yang diingat. Wah, nggak usah hafalin teori-teorinya, tapi harus ada yang kita ingat. Oh iya ya, waktu itu pengajarnya Pak Lutfi itu bilang kalau WNA tuh kayaknya saya harus lihat apa ya, buka lagi buku catatan nggak apa-apa, lihat lagi, oh dia 183 hari, dia ada nggak nih ntar 183 hari di Indonesia gitu kan. Ternyata belum 183 hari aja, belum 6 bulan aja dia udah mau nikah sama orang Indonesia, berarti lu punya niat kan, udah otomatis itu jadi subjek pajak dalam negeri gitu kan. Atau ada yang dikirim nih, wah teman kantor saya ada yang dikirim ke Jepang nih untuk 1 tahun. Oh, berarti dia udah lebih dari 183 hari dong di luar negeri. Nah itu benar, jadi kita harus eh, menyesuaikan perhitungan gaji yang kita kasih ke orang yang diutus ke luar negeri itu untuk belajar atau untuk bekerja di misalnya perusahaan-perusahaan Jepang tuh selalu banyak kayak Astra pasti dalam setahun tuh ada ratusan teman-teman kita itu yang dikirim ke Jepang untuk belajar gitu kan. Nah itu perubahan itulah yang harus kita ntar aware di misalnya insya Allah teman-teman dari 50 orang ini ada yang kerja di Astra bagian finance atau bagian perpajakannya, harus aware itu tentang yang dikirim ke sana jadi subjek pajak luar negeri, atau yang masuk ke dalam sini orang Jepang atau orang Jerman yang bekerja di Indonesia dan dapat gaji dari perusahaan kita jadi subjek pajak apa nih, dalam negeri atau luar negeri. Perbedaannya kenapa? Saya balik lagi nih ya, buat sekali apa biar kita refresh terus. Ntar dilihat lagi mana tarif yang lebih besar atau yang lebih kecil. Itu gunanya tax planning, sebuah tax planning gitu kan. Tapi kalau misalnya memang nggak ada tax planningnya pun ya dibuat lagi untuk apa? Untuk sebuah administrasi perpajakan yang baik. Jangan sampai nanti si orang WNA-nya udah pulang ke luar negeri, kita ada pemeriksaan, kita salah. Kita nggak minta nih dari hal-hal yang seperti ini gitu kan. Kita nggak minta nih sertifikasi dia sebagai tenaga ahli mana. Ntar sama orang pajak langsung dianggap itu adalah eh, biaya-biaya atau penghasilan-penghasilan yang nggak sesuai gitu kan, dikoreksi kita juga yang kena karena sama perusahaan. Kenapa Mas kemarin kok ini nggak aware, Mas Lutfi kenapa nggak bilang, nah kayak gitu. Jadi itulah gunanya kita ikut brevet dari kampus UNAS dan IKPI ini. Lalu ini kita tadi udah belajar tentang subjek pajak ya kan, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri itu udah hampir sejam saya kasih gambaran. Semoga ada yang apa? Ada yang nyangkut lah ya, ada yang nyangkut tentang oh ini namanya subjek pajak luar negeri, oh ini luar negeri gitu kan. Tadi saya kasih gambaran artis K-pop yang konser atau artis rock legend yang kemarin konser bareng Dewa, itu ada dua tuh, ada subjek di konser tersebut itu ada gambaran subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri gitu kan. Di konser rock legend Dewa 19 kemarin itu yang berapa, sebulan yang lalu deh kalau nggak salah. Kayak gitu. Kalau Korea artis K-pop itu udah pasti luar negeri gitu kan. Begitu juga gambaran tentang Marcelino atau Arhan Pratama yang jadi pemain luar negeri, jadi pemain bola di luar negeri, itu udah pasti dia kemungkinan subjek pajak luar negeri. Nah, begitu juga teman-teman pemain-pemain naturalisasi kita. Nah, begitu udah jadi subjek pajak, dia sama dengan subjek wajib pajak. Iya, bisa juga enggak, gitu kan? Kenapa?
harus ada objek pajaknya. Jadi saya subjek pajak dari kecil, di Indonesia. Sejak kita lahir, saya subjek pajak di Indonesia. Ya kan, semuanya, semua teman-teman ini subjek pajak. Tapi udah punya, ada objeknya belum, gitu kan? Nah, kalau belum ada objeknya, kita belum jadi wajib pajak, gitu kan? Eh, saya masih dibiayain sekolah sama bapak saya, gitu kan? Saya masih kuliah, itu saya belum dapat penghasilan apapun walaupun saya kuliah misalnya itu saya belum jadi wajib pajak. Yang masih jadi wajib pajak ya ada bapak saya gitu kan. Tapi kalau begitu udah ada objek pajak, nah objek pajaknya berupa penghasilan, nah itu kita langsung berubah jadi wajib pajak sepanjang semua dasar hukumnya terpenuhi kayak usia saya udah dari 17 atau 21 tahun ke atas, itu saya udah harus punya NPWP kalau saya punya penghasilan gitu kan. Tapi kalau saya belum punya penghasilan sampai 21 baru mulai kerja atau 20 baru mulai kerja di perusahaan, nah itu saat kita kerja berarti kan ada penghasilan, jadi wajib pajak. Jadi subjek pajak sama dengan wajib pajak, betul, sepanjang ada objek pajaknya gitu. Ini salah satu kunci juga di beberapa apa pengertian-pengertian mengenai subjek pajak, objek, dan wajib pajak. Jadi eh, kadang yang profesor-profesor penguji atau dokter-dokter penguji skripsi itu saat kita ngambil materi skripsi tentang pajak, itu dia ujinya pakai pertanyaan-pertanyaan dasar yang kita sebenarnya jadi gelagapan gitu kan. Tapi ya eh, beberapa teman-teman mahasiswa saya saya kasih kata-kata kuncinya aja. Jadi supaya saat kita ngejelasin ke dosen, saat kita sidang, itu ya udah si dosen seharusnya sih udah ngerti kalau ada kata kunci. Kayak tadi kan kata kuncinya apa tuh? Penghasilan ya kan. Penghasilan adalah tambahan ekonomis yang saya bilang selalu. Tambahan ekonomis. Atau pengertian pajak adalah apa? Iuran yang sukarela kita kasih ke negara. Kata kuncinya itu sukarela. Kita nggak usah apa ya apa istilahnya, memang sih banyak yang jadi beban tapi emang itu kewajiban kita sepanjang sepanjang ya kan, ya pemerintahan kita ini emang pemerintahan yang sudah merdeka, ngenain pajaknya nggak semena-mena, nggak 100% penghasilan kita 100 pajaknya 100 itu nggak boleh, itu nggak adil kan, kita paling mentok di 30 itu pun ada lapisannya, nggak semua penghasilan kita kita kena 30, enggak. Nanti kan belajar kan kemarin di PPh 21 Output itu kan udah pada belajar kan ada lapisan tarif 5%, itu semua berdasarkan apa kajian yang udah dikaji sama pemerintah seperti itu. Subjek pajak tambah objek pajak adalah wajib pajak. Oke. Nah, ini balik lagi kayak tadi, WPDN dan WPLN. Sorry, maaf, maaf. Kalau tadi SP ya, subjek pajak dalam negeri. Kalau sekarang wajib pajak dalam negeri. Tadi SPLN, subjek pajak luar negeri. Sekarang WPLN, wajib pajak luar negeri. Nah, wajib pajak dalam negeri itu dikenakan PPh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Berdasarkan penghasilan neto, dikenakan tarif umum, PPh pasal 17, dan wajib menyampaikan SPT. Nah, itu. Nah, kalau wajib pajak luar negeri, itu penghasilan dari dalam negeri aja berapa, dikenakan penghasilan bruto, dikenakan tarif sepadan, yang tarif sepadannya itu adalah tadi yang saya infoin tentang P3B, dan tidak wajib dia menyampaikan SPT. Nah, ada kata-kata tidak wajib, gitu. Tidak wajib, itu kayak kalau WNA murni. Tapi kalau WNI, yang kayak kasus Marcelino atau si Arhan Pratama, itu biasanya dilaporkan oleh tim manajemennya, manajemen di Indonesia,
atas penghasilan dari luar negeri tersebut. SPT-nya disampaikan. Nah, kemudian dari eh, subjek pajak, wajib pajak, kita bahas tentang warisan yang belum terbagi. Nah, ini juga uh, sempat lumayan rame, ya kan? Kalau teman-teman ngikutin masalah si Leoni itu. Leoni itu artis cilik zaman dulu, zaman saya gitu kan. Itu artis cilik, artis sekarang ya usianya udah hampir 40 atau belum, saya lupa ya. Nah, dia mempermasalahkan tentang warisan yang dia terima dan dia harus masih bayar pajak. Nah, itu tapi hal inilah yang menjadi latar belakang kalau teman-teman kemarin ngikutin, sekarang pun masih dibahas sama dia. Eh, Hal inilah yang menjadi permasalahannya gitu. Jadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan berhak. Maksudnya apa sih? Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, dianggap sebagai mengikuti status pewaris, menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Bila warisan sudah dibagi, kewajiban perpajakan beralih ke ahli waris. Nah, memang di sini banyak perdebatan mengenai warisan ya teman-teman. Tapi pasti ketemu juga, mungkin nanti teman-teman jadi konsultan pajak atau jadi pengacara atau kerja di perusahaan juga tentang ada bersinggungan bosnya mengenai warisan, yaitu eh, setidaknya saat kita ingat, oh pernah belajar di Brevet, warisan tuh memang punya beberapa kriteria. Tapi emang di sini banyak banget perdebatannya ya, banyak banget perdebatannya karena kita nggak tahu eh, si pewaris ini, misalnya saya kasih contoh pribadi saya, misalnya gitu ya, tapi ini secara umum, bapak saya meninggalkan warisan, misalnya rumah. Rumah itu belum dibagi-bagi, sampai sekarang pun belum dibagi-bagi. Itu sebenarnya masih subjek pajaknya adalah subjek pajak si pewaris utamanya. Tetap harus ditunjuk kalau berdasarkan hukum. Jadi nggak bisa tuh rumah itu ntar tanpa ada apa istilahnya ya, tanpa ada siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, saat ditunjuk, misalnya ditunjuk saya, walaupun atau ditunjuk ibu saya, itu harus ada penjelasannya tuh, penunjukannya tuh. Jadi supaya nggak eh, rancu di mata orang pajak. Ya. Kenapa dianggap rancu? Karena dianggapnya, misalnya ya, ini mohon maaf banget, misalnya taruhlah bukan ke ibu saya, ke saya tiba-tiba punya sebuah rumah baru yang selama ini nggak pernah saya laporin. Saya laporin hanya rumah saya, ya kan. Tapi rumah orang tua kan nggak pernah saya laporin, itu adalah rumah orang tua. Nah, begitu papa saya meninggal, itu dibagilah dan jadi hak saya. Nah, itu kan ada masuk SPT SPT saya itu ada informasi baru gitu loh. Ada informasi baru, oh Lutfi ini nambah asetnya. Dari mana ya kan? Kalau saya nggak bilang itu adalah dari warisan, nggak ada keterangan warisan, itu dianggapnya saya ada penghasilan yang saya tutupi. Ya, sehingga saya punya lagi rumah baru gitu loh teman-teman. Jadi itu gunanya tertib administrasi. Tapi kalau saya informasikan ini adalah warisan dari orang tua saya, sesuai dengan surat warisnya ada, surat ahli warisnya. Memang itu diurus, harus diurus. Ada juga pajak yang dibayar karena yang lalunya mungkin belum dibayar, yang kayak kasus Leoni ini, memang itu agak kurang apa ya? Kalau menurut saya kalau sayanya ada gitu kan, kalau saya nggak ada, saya harus gimana? Sebenarnya itu ada beberapa caranya, kita nggak usah pakai. Makanya fungsinya teman-teman ikut brevet ini, jadi tahu itu ada caranya, kita ngajuin SKB, surat keterangan bebas, kita nggak usah terlalu cepat emosi dan segala macam, memang kita urus.
urusnya itu memang agak berbelit-belit kalau saya bilang, tapi memang harus kayak gitu. Karena ini masalah hukum ya kan, masalah warisan. Nggak bisa semena-mena, walaupun jelas saya anak bapak saya gitu kan, tapi itu harus ada suratnya Mas, gitu kan. Mas sama Mbak tuh harus punya surat dari kelurahan atau kecamatan yang menyatakan ini adalah ahli warisnya. Tanpa itu semua, saya jamin ntar ada informasi dari kantor pajak, oh Pak Lutfi kok nambah rumah ya, berarti ada penghasilan lain nih, senilai sekian lah yang belum dilaporin, kok tiba-tiba bisa beli rumah. Oh enggak Pak, nanti kan akhirnya saya jawab, ini adalah warisan. Oh gimana warisan kok nggak diinfokan, suratnya bagaimana gitu kan. Eh, apa namanya, surat keterangan warisannya mana, aktenya mana. Nah itu ya, jadi teman-teman harus aware soal itu, eh, harus peduli karena kita udah mau lulus, dan kita juga pernah ikut brevet istilahnya, harus aware dari hal-hal seperti semacam ini, warisan-warisan terutama ya yang tanah dan rumah dan bangunan ya. Kalau motor mobil juga ada ngaruhnya juga, tapi kalau uang kas atau eh, aset yang nggak terukur, nggak ada surat, itu ya eh, saya rasa sih aman-aman aja ya gitu kan, uang kas atau tabungan pun juga harus ada suratnya tuh Mas. Tabungan saat ya mohon maaf gitu kan, eh, orang tua kita meninggal gitu kan, tabungan itu ada di orang tua, kita nggak bisa semena-mena langsung nyairin saya ahli warisnya, nggak, kita harus pelan-pelan ngurus ke kelurahan dan kecamatan, baru itu surat itu keluar, surat ahli warisnya keluar, baru bisa kita urus. Jadi memang ya seperti si Leoni bilang itu, kenapa ribet, kenapa harus ada bayar, ada segala macam ini. Nah itu eh, ya kita mudah-mudahan sih, insya Allah nggak seperti itu ya, alumni-alumni UNAS, alumni-alumni semua mahasiswa-mahasiswa saya selalu bilang, jangan langsung emosi terhadap peraturan administrasi pemerintah. Bukannya kita ngebelai pemerintah terlalu ya kan, tapi kita harus pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, hindari calo, hindari hindari eh, KKN gitu kan. Semuanya yang saya lihat dari tahun 2010 ke sini itu udah lebih baik lah Indonesia dibandingkan 2010 ke bawah. Itu kan zaman Pak SBY ke atas ini udah lebih baik yang saya lihat. Seperti itu, rekan-rekan ya. Ini masalah warisan. Pasti nanti banyak pertanyaan juga. Nah, ini bentuk usaha tetap. Ini apa, salah satu subjek pajak lainnya yaitu bentuk usaha tetap, karena ini badan atau orang pribadinya yang bisa juga, dia ini perwakilan dagang ya. Kalau bentuk usaha tetap ini perwakilan dagang. Jadi gini, misalnya ya, misalnya eh, sekarang itu, sekarang sih udah hampir semuanya punya PMA ya. Eh, Dulu kayak dulu itu ada perwakilan dagang yang dia belum ada PMA-nya. Jadi Pak, saya kasih contoh misalnya ya, misalnya Nike. Dulu Nike Indonesia belum ada zaman dulu. Nike sepatu. Nah, dia baru ada adalah perwakilan dagang. Perwakilan dagangnya dulu ada seorang juga. Oh, ini nih yang paling pas adalah ini perwakilan dagang jam jam asing, jam asing yang Rolex atau ini si suaminya Maya, Maya, ya, eh, orang tua sambungnya si Al Eldul itu kan pengusaha jam internasional yang bagus-bagus itu. Nah, dia pemegang hak dagang tuh. Dia orang pribadi tuh. Dia orang pribadi nih yang bertempat tinggal lebih dari atau tidak ada lebih, kalau dia tuh dia lebih berarti dia WP dalam negeri. Kalau ini sifatnya orang pribadinya itu tidak lebih dari 183 hari, tapi berarti bukan, contohnya bukan si ini ya, bukan si suaminya Mbak apa Bunda Maya itu, bukan. Ya, pokoknya orang pribadi ini punya hak hak dagang lah ya. Hak dagang dari sebuah merek
Dia datang ke Indonesia, dia jual tuh merek itu. Misalnya, kalau zaman dulu ada Nike. Nike seperti itu sebelum menjadi PT Nike Indonesia. Zaman dulu saya ingat banget waktu masih tahun 90-an, eh, akhir 89-an itu Nike, 90 udah masuk Michael Jordan itu kan, Nike Jordan itu booming. Indonesia belum ada tuh. MAP juga Sport Session belum didiriin itu. Sport Session MAP berdiri tahun 95 karena saya pernah, tadi yang baca dari awal CV saya pernah kerja di MAP hampir 4 tahun, makanya saya hafal gitu. Jadi tahun 90 itu Nike itu belum punya perusahaan di sini gitu kan. Sport Session juga belum ada dan segala macam. Dia ada orang orang pribadi aja tuh, orang orang bule dari Amerika. Dia tidak dalam 183 hari di sini dia jual produk-produk Nike gitu kan. Lama-kelamaan baru ada perusahaan yang menaungi itu semua, jadi PT Nike Indonesia ada, dan retailnya jadi ada retail, Sport Session tahun 95 ke atas tuh udah ada Nike masuk. Tapi itu yang gambaran dari BUT. Jadi teman-teman tuh kalau ada yang nanya dan pengen tahu BUT itu apa sih, itu bentuk usaha tetap, eh, perwakilan dagang dari luar negeri gitu. Dia bisa berupa apa ya? Dia bisa berupa ini semua gitu kan. Kebanyakan juga ruang untuk promosi dan penjualan tuh tadi yang saya infoin tentang Nike gitu kan. Ah, Kalau misalnya untuk pertambangan dan ini kebanyakan udah bentuk badan, jadi dia nggak bentuk orang pribadi. Orang pribadi tuh kayaknya hanya untuk promosi penjualan, dan apa ya, ya ini aja sih ruang promosi dan penjualan. Oke, nextnya nih juga ada dari perikanan, proyeksi. Nah ini semuanya orang pribadi jarang lah yang ada di sini, orang atau badan selaku agen. Ada agen asuransi dari luar negeri, agen asuransinya belum ada di sini, tapi udah ngejual dari orang asingnya udah ngejual sini, itu jadi yang orang yang N ini itu bisa jadi si BUT-nya agen tersebut. Nah, ini tempat dan kedudukan dari orang pribadi ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan sebenarnya. Jadi ada domisili, ada permanen establishment, domisilinya di mana, itu Dirjen Pajak yang ngeluarin. Nah, ini tidak termasuk subjek OP, subjek pajak orang pribadi. Tadi kan kita udah bahas semuanya tuh. Tuh. Terus ada pasti pertanyaan, kalau orang pribadi tapi yang kerjanya ina itu masuk nggak? Nah, dia yang bukan itu adalah pejabat perwakilan diplomatik konsulat dari pejabat negara lain, atau orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja sama dan tempat tinggal bersama mereka. Bukan sepanjang dia adalah bukan WNI, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan. Jadi kalau di dalam jabatannya dia adalah diplomat, ya kan, atau pejabat asing, dia dapat penghasilannya dari situ aja. Tapi kalau di luar itu dia jadi konten kreator juga atau segala macam di Indonesia, itu ceritanya udah beda itu. Jadi apa, bukan hanya dari sebagai diplomat aja itu, tapi dari konten kreatornya kan dia juga ada, atau dia dagang, dia buka toko atau dia menjadi direktur di sebuah perusahaan. Nah, itu udah beda ceritanya. Nah, syarat yang terakhir adalah sepanjang negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik yang sama buat WNI kita. Kalau WNI kita kerja di sana, timbal baliknya juga sama, nah itu kita juga memperlakukan hal yang sama. Nah, untuk pejabat perwakilan organisasi internasional, ini udah pasti orang luar negeri ya, bukan WNI, tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hampir sama kayak seperti ini. Jadi, syarat dari dia bukan objek pajak, adalah dia adalah pejabat perwakilan diplomat dari konsulat, konsulat jenderal, dubes dan segala macam. Sifatnya tadi bukan WNI, tapi juga nggak menerima penghasilan apapun. Ada beberapa yang gugur, tapi kebanyakan sih enggak ya, karena konsulat jenderal
atau dubes-dubes gitu kan, duta besar negara luar di Indonesia atau duta besar negara Indonesia di luar itu harus menjalankan beberapa etika gitu kan. Itu ada etika yang segala macam. Salah satunya adalah mereka nggak boleh berbisnis gitu kan, nggak boleh berbisnis. Mereka hanya sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri, sebagai perwakilan mengayomi teman-teman yang di luar negeri sedang sekolah atau kerja, ngadunya ke mereka, administrasinya ke mereka, dan para dubes sama konsulat jenderal ini biasanya nggak ada penghasilan lain selain dibayar sama negara, kayak gitu. Nah itu udah rule internasional ya. Sedikit sekali sih, kayaknya hampir nggak ada lah yang saya lihat kasus si duta besar atau konsulat jenderal punya toko sepatu di sini gitu kan, mentang-mentang dia dari duta besar Italia misalnya kayak gitu, atau dia dari Amerika punya toko iPhone di sini, kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, ini masih si organisasi internasionalnya ini nanti bisa diperdalam lagi organisasi internasionalnya apa aja. Nggak semua organisasi internasional, ada juga yang, tapi kalau yang udah pasti itu adalah organisasi internasional utusan dari PBB. Itu udah pasti dia bisa sebagai non-objek pajak. Gitu. Oke, mulai berakhir kewajiban pajak subjektifnya. Nah, nah, yang seperti saya infokan tadi, kita warga negara Indonesia saat dilahirkan udah pasti jadi subjek pajak dalam negeri saat dilahirkan. Nah, ini kayak saya, teman-teman semua mungkin, tapi teman-teman yang ada yang lahir di luar negeri ya saat berada dan berniat tinggal di Indonesia gitu kan, teman-teman mahasiswa yang lahirnya di Indonesia, subjek pajak dalam negerinya kapan? Saat dilahirkan kayak gitu. Kalau teman-teman yang apa lahirnya ada di luar gitu kan, bapaknya orang tuanya mungkin bisnis di luar, terus lahir di sana, itu banyak sekali juga. Ntar dia kapan jadi subjek pajak dalam negeri? Yaitu saat berada atau tinggal di Indonesia. Nah, berakhirnya kapan? Kayak saya atau teman-teman yang dilahirkan di Indonesia, dan saya juga berniat memang tinggal di Indonesia, nggak mau kemana-mana istilahnya, ya berakhirnya saat saya meninggal ya kan, saat saya meninggal dunia gitu, atau saya yang kayak tadi kita bahas eh, hashtag tentang apa, kabur aja dulu misalnya gitu kan, saya benar-benar udah nggak kerasan tinggal di Indonesia gitu kan, udah nggak nyaman banget, saya kabur aja udah. Saya kabur meninggalkan Indonesia, dapat kewargaan di luar negeri, udah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya itu. Gitu. Tapi kalau kata-kata yang tadi saya balik lagi, kabur aja dulu, berarti ada kata-kata dulu, berarti kan pindah lagi kan, mau balik lagi ke Indonesia. Nah itu eh, belum berakhir sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi teman-teman ini udah harus ingat nih. Jadi eh, kalau saya ntar ujiannya tuh akan sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman mengerti tentang eh, apa ya, si kenapa sih harus ada PPh OP gitu kan. Kenapa harus ada PPh badan? PPh badan nanti kan dibahas lagi di sesi berikutnya. PPh OP itu yang Pak Lutfi sampaikan tuh seperti itu ya, ternyata ada juga gitu kan, ada subjek pajak luar negeri, ada subjek pajak dalam negeri gitu kan. Nah, kata kuncinya apa? Oh, di 183 hari. Kapan sih subjek pajak dalam negeri itu di apa terjadi? Oh, saat dilahirkan gitu kan. Kapan berakhirnya? Oh, saat meninggal. Kalau dari orang luar negeri, oh saat dia berada dan berniat tinggal di Indonesia. Tentunya lebih dari 183 hari ya. Dan berakhirnya, oh saat dia meninggalkan Indonesia, udah nggak mau kerja lagi di Indonesia selama-lamanya. Udah berakhir situ. Jadi itu aja kata kuncinya mengenai subjek dan objek PPh orang pribadi. Nah, ini yang dalam negeri kewajiban pajaknya
Kalau badan itu saat mulai menjalankan. Ini badan nanti diperdalam oleh brevet PPH Badan. Tapi ini saya infokan, emang apa sih Pak keterangan dimulainya usaha? Akte perusahaan. Jadi kalau kita orang pribadi itu ada akte kelahiran, ya kan? Begitu anak lahir kita harus urus tuh. Mas, Mas Mbak nanti kan 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau sekarang udah ada yang nikah, ya kan punya anak, jangan dilama-lamain untuk ngurus yang namanya akte kelahiran. Nah, begitu juga si badan ini perusahaan. Perusahaan kapan tuh Pak eh, dibilang saat menjalankan usahanya? Apakah saat menerima pertama kali omset jualan? Apakah saat kita pertama kali dapat untung? Bukan. Kalau perusahaan badan saat menjalankan usahanya, dia sudah dicatat saat akte tersebut keluar, akte pendirian perusahaan, dan dasar dari akte pendirian itulah membuat NPWP perusahaan. NPWP perusahaan dimulai. Walaupun belum ada omsetnya, Pak. Walaupun belum ada omsetnya, tapi tetap laporan tahunan atau laporan bulanan yang memang kewajiban itu harus kita sampaikan ke negara, harus lapor SPT itu perusahaan atau badan tersebut. Oke, nah ini mulai dan berakhirnya kewajiban pajak objektif. Hampir sama kayak tadi, subjek pajak luar negeri. Tadi kan dalam negeri ya. Subjek pajak luar negeri saat menerima memperoleh penghasilan di Indonesia dan melakukan kegiatan melalui BUT yang tadi saya gambarin. Kalau si subjek pajak luar negerinya ini nggak nerima penghasilan, ya nggak ada. Misalnya ya, dia hanya datang dari luar untuk mendampingi suaminya sebagai tenaga ahli. Yang dapat penghasilan si suaminya. Ya suaminya aja yang jadi subjek pajak luar negeri. Si istrinya nih walaupun orang bule juga, datang dia bukan subjek pajak luar negeri. Dia nggak nerima apa-apa karena kan dari di Indonesia dia cuma hanya pendamping suami aja kayak gitu. Berakhirnya kapan? Saat tidak menerima lagi penghasilan dari Indonesia dan tidak melakukan kegiatan dari BUT tersebut. Misalnya yang kayak tadi penjualan Nike udah bukan sama si orang asing tadi, tapi penjualan Nike udah ada PT Nike Indonesia, distributor resminya. Jadi si BUT yang orang pribadi tadi udah nggak bisa lagi jadi subjek pajak luar negeri. Oke, ini warisan. Mulainya saat timbulnya warisan adalah saat warisan tersebut muncul. Berakhirnya saat warisan selesai dibagi. Kalau begitu sudah dibagi, sudah ada akte warisnya, siapa yang berhak menerima, itu udah bukan sifatnya bukan nama warisan lagi. Nah, ini yang harus apa ya, teman-teman hati-hati. Memang kasus warisan ini banyak banget di Indonesia, tapi emang ya emang itulah karena susah. Saya beberapa kali nanya ke teman-teman pengacara, teman-teman pemeriksa pajak juga mengenai warisan. Kenapa sih nggak dibikin simple? Jawabannya semua satu, karena ini adalah dasar hukum. Iya, warisan ini harus ada keterangan hukumnya. Jadi kan dari yang punyanya namanya yang si A, si pewaris, ini tiba-tiba berubah jadi si B. Kalau si B memang benar-benar ahli warisnya, oke, ahli waris tunggal ya kan nggak masalah. Tapi kalau di ahli warisnya ada berapa, anaknya ada berapa orang, kita nggak tahu di satu satu waktu nanti ada tuntutan dari anaknya yang lain-lain lagi. Nah, makanya saat pembagian waris itu memang harus dibarengi dengan sebuah akte, sebuah surat dinotariskan, juga berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat. Kalau bisa sih adanya orang yang dituakan atau orang yang punya kebijakan tertentu.
nggak sedikit pembagian ahli waris itu diketahui oleh RT, RW, dan alim ulama atau para pendeta atau rohaniawan lainnya. Agar apa? Agar keputusan yang diambil itu udah sesuai dengan ajaran agama atau sesuai dengan kekeluargaannya gitu. Jadi kalau boleh saya saran, nanti ke depannya semua rekan-rekan, mas-mas, mbak-mbak pasti ngalamin hal ini. Jadi kalau kita istilahnya mempersulit sebuah warisan itu akan sangat-sangat, kalau saya bilang nggak usah lah ya, kita nggak usah, kita lebih baik kan banyak tuh quotes-nya, kita lebih baik jadi apa perintis ya daripada pewaris. Perintis kita mau bangun dengan segala macam ilmu yang udah dikasih sama orang tua kita, di kita disekolahin sampai tinggi-tinggi seperti ini ya kan untuk sebagai apa? Sebagai perintis usaha kita sendiri dan kita ngewarisin ke buat anak-anak kita gitu. Dibandingkan kita hanya berharap dari warisan yang atas. Kalau saya sih bukannya saya ini ya, mudah-mudahan teman-teman juga punya pemikiran seperti itu. Teman-teman udah disekolahin yang tinggi seperti ini, mahasiswa adalah siswa paling atas kan, mahasiswa. Jadi punya pemikiran saya ini harus merintis sebuah usaha, merintis sebuah brand image sendiri, merintis sebuah apa apa pendidikan yang udah diberikan agar saya bisa mewariskan buat jangan kita berharap pada warisan bapak saya banyak, warisan ibu saya banyak. Ya enggak, bukannya saya ini ya. Boleh juga sih kalau emang ada mah, tapi ya paling enaknya jadi perintis. Seperti itu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Udah berapa orang nih yang masuk semuanya nih Mbak Dila? Ada yang mau ditanyain? Nah, kita kita nanti di hari Rabu masuk objek pajak. Hari ini kita masuk tentang subjek pajak. Hampir jam setengah, hampir 2 jam lah ya. Subjek pajak orang pribadi itu kita godok seperti yang rekan-rekan tadi eh, dengarkan ya. Jadi sekarang ada yang mau ditanya nggak? Dapat itu apa? Nih, yang apa ya? Ya, siap Mbak Yulia. Silakan nanya. Bersama lagi bisa. Kalau ada yang mau ditanyain dari 40 orang mahasiswa ini mengenai orang pribadi, PP orang pribadi kita tadi tentang subjek ya. Baru tentang subjeknya. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau utarain, kalau bisa kejawab sekarang saya jawab, atau ada yang mau sharing-sharing, silakan. Ini semester berapa? 7? Atau udah ada? Atau semester 5 ada? Atau semester berapa? Teman-teman semua. Saya boleh tanya nggak? Rafaelio Karim, Mas, ada nggak orangnya? Saya random loh nanyanya. Rafaelio Karim. Ini Mas, ya kayaknya ya, Mas Rafaelio. Atau Mbak deh, Mbak Rahma Alia. Semester 7, Pak. Semester 7 ya, akuntansi Mbak Rahma. Iya, akuntansi, Pak. Oh iya, mantap. Udah mau nyusun skripsi belum? Udah, Pak. Soalnya udah berarti ya? Baru pengajuan judul sih, Pak, Iya, kemarin. mantap. Apa Mbak ininya, skupnya? Apa temanya? Saya konsentrasinya ambil audit, Pak. Audit, mantap, mantap. Audit itu apa? Luas juga. Saya berapa kali juga ngajar tentang audit.
Jadi ada beberapa kata kunci juga, audit juga, terus audit juga ntar kita harus hubungannya sama PSAK, etap, EP, seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya mau kita apa auditnya audit spesifik misalnya di scope eh, bidang tertentu, ya kalau saya sih ada beberapa dosen yang pengennya eh, sampelnya banyak gitu kan. Ada yang sampelnya dikit, yang penting mahasiswa tuh ngerti. Kalau saya sih kayak gitu aja. Percuma sampel banyak, tapi ntar kita pusing sendiri ya kan. Mendingan yang sedikit-sedikit aja. Yang penting mahasiswa tuh ngerti maksud dan tujuan dari audit ini. Kan nggak belum sampai ke tesis kan. Kalau tesis ntar kan kita punya pengembangannya lagi atau segala macam. Oke, sukses terus Mbak Rahma Alia ya. Makasih udah jawab. Ya, terima kasih, Pak. Ya, siapa lagi nih yang saya mau tanya? Muhammad Mario, Antoni Putra, ada nggak? Mas Muhammad Mario, Muhammad Mario, Antoni Putra, nggak ada ya? Mic-nya lagi error, oke, dimaafin Mas. Ya, mudah-mudahan tadi nyimak juga ya tentang subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Tadi saya kasih gambaran pemain bola kita, mudah-mudahan nyambung ya kayak gitu ya. Nah, terus saya mau nanya lagi nih, sedikit lagi ya. Ntar sebentar lagi kita udahan, udah pada capek. Saya juga capek. Kayak gitu, siapa ya? Si, hmm, ada ini nggak? Mas Jaki Al-Farabi. Mas Jaki Al-Farabi. Nggak ada ya. Ini nama asli semua kan ya? Seharusnya di sini ya, Mbak Dila ya. Kita, Iya, hadir Pak. ini siapa nih? Mas Jaki ya. Mas Jaki gimana? Semester berapa, Mas? Saya semester 7 Pak. Tujuh udah nyusun proposal skripsi, Baru pengajuan Pak, pengajuan. pengajuan judul. Mantap, mantap. Apa bidangnya apa? Temanya apa? Audit, Saya ambilnya audit Pak. audit. Iya, sip. Sama kayak Mbak Aulia tadi ya, Mbak Alia tadi. Pokoknya begitu pengalaman saya ya. Tadi yang udah lihat, bukannya saya ini, saya D4, terus S1 udah 2, S2 baru 1. Kalau kita udah mulai proposal, jangan dilama-lamain deh mas-mas mbak gitu kan. Wah wajib itu kita kejar terus. Karena kalau kita udah lama-lamain, apalagi Lut, ada ini nih, ada kerjaan, kerjaan sampingan nih. Waktu dulu tuh pengalaman saya, aduh itu rasanya kalau udah dapat kerjaan sampingan kan kayaknya keren gitu kan. Tapi skripsi tuh nggak bakalan kelar gitu kan. Skripsi itu emang apa ya? eh Kalau bukannya kalau saya bilang kenikmatan kuliah itu di skripsi, teman-teman pasti lagi ngerasain ribetnya. Tapi Bismillah deh, Bismillah. Kalau emang udah jalannya, udah emang udah harus proposal, jalanin gitu kan. Dalam seminggu tuh ada 7 hari ya. 3 hari tuh fokus. 3 hari fokusnya buat skripsinya itu aja. Itu bisa kok, pasti saya bilang. Yang repot itu kayak ya banyak pengalaman teman-teman saya begitu skripsi, begitu dia udah kerja, udah diterima di perusahaan, ya kan? Nah itu akhirnya terbengkalai, malah jadi repot teman-teman kayak gitu. Tentang audit luas tadi saya udah kasih gambaran, coba dicek di buku standar audit kita di PSAK. PSAK itu sekarang udah berubah jadi EP, dari etap jadi EP. Nah itu yang dipelajarin karena eh, saat apa namanya, kalau kita audit misalnya audit rumah sakit PSAK berapa gitu kan, audit tentang cadangan cadangan karyawan PSAK 27 atau 21 itu kan berapa, terus pajak, audit tentang pajak juga ada kan, atau tentang PSAK tentang akuntansi pajak 46 kayak gitu.
Semuanya hampir ada hubungannya. Jangan lupa perencanaan auditnya, planningnya, itu nyambung tuh sama ilmu kita di manajemen tuh. Planningnya audit apa, actuatingnya apa, organisasinya, terakhir controllingnya si auditnya. Oke, satu lagi saya tanya ya. Si satu lagi, hmm, satu lagi, Christian Farel, ada nggak, Mas? Malam, wah mantap mantap. Semester berapa, Mas? Semester 7 juga, ya akuntansi juga sama berarti ya. Ini nggak ada yang manajemen berarti ya? Akuntansi semua ya? Memang diwajibin yang akuntansi ya. Udah nyusun skripsi? Oke, udah ada gambaran mau ngajuin apa? Iya. Jadi emang kita biasanya punya gambaran dulu temanya, apa yang kita interestin, senangnya di mana, ya kan? Walaupun nggak senang ya diseneng-senengin dulu. Kalau untuk ngambil sesuatu apa kayak proposal tesis apa skripsi itu, kita sukanya di audit nih kan. Kayaknya ada yang unik nih dari audit yang pengen saya lebih dalemin nih gitu. Nah, udah emang fokus di situ. Atau saya sukanya di pajak, ya kan? Perpajakan walaupun ribet kayak gini, tapi kayaknya ada yang enak nih yang dibahas gitu, gitu kan. Dari masalah PPN-nya atau pajak daerahnya atau dari KPP-nya dari ini itu kan banyak banget apa tentang perpajakannya atau masalah yang sekarang lagi serunya adalah Cortex. Jadi teman-teman pajak, teman-teman mahasiswa yang ngambil pajak ke saya itu malah sekarang lagi banyak ngambil tentang Cortex karena belum ada hasilnya kan. Jadi dia hanya teori aja semuanya dan hasilnya Cortex nanti ke depannya bagusnya kayak gimana tuh belum ada. Yang ada sekarang kan masih pengembangan, pengembangan dan pengembangan. Saya bilang sih nggak masalah. Sepanjang si dosen pembimbingnya pun mau ya kan, mau mengiyakan dan berani mengangkat Cortex ini jadi judul skripsi karena Cortex ini adalah bahan baru kan, bahan baru, eh, sistem baru, program baru di Indonesia gitu kan. Kalau untuk audit juga lebih luas, ntar ada gambaran tentang hasil audit di skup bidang usaha tertentu, misalnya transportasi, atau retail, atau di manufacturing. Ntar kita kecilin aja, jangan terlalu umum. Jadi biar kita bisa lebih khusus lagi gitu kan. Sekarang udah banyak banget kita bisa ngambil data itu di eh, bursa efek bisa semua data udah banyak kita bisa ambil kalau informasi perpajakan bisa di DJP online bisa di kantor pajak bisa langsung semua nerima sama di Kementerian Keuangan yang penting satu interest kita di mana kita udah bisa fokus jangan ada kata nunda dulu itu sih resep dari saya kalau udah nunda aduh gawat nih oke ya siap. Siap. Ada. Dia kalau minyak bumi dan gas itu dia bisa masuk ke eh kalau gini, dia tergantung. Dia perusahaan pemegang apa? Pemegang kontraktor dengan Indonesia, dengan kontrak migasnya dengan Indonesia, atau dia subkontraktornya lagi. Jadi gini, kayak misalnya minyak buminya. Kalau klien itu kan subkonnya berarti. Kalau subkon itu nggak ada. Kalau subkon nggak ada. Tapi kalau misalnya Pertaminanya itu ada. Jadi Pertamina yang punya wilayah itu apa PSAK-nya beda sama si subkonnya. Kalau subkon itu hampir kayak perusahaan biasa aja. Saya lama di subkon migas hampir 6 tahun saya.
Jadi waktu itu dari tahun 2008 ke 2014 saya subkonnya Pertamina. Itu laporan keuangan kita, laporan keuangan kontraktor biasa aja kayak gitu. Tapi di dalam laporan keuangan itu kan ada PSAK sekian, PSAK sekian, PSAK sekian. Kecuali kalau si Pertamina-nya itu penerapannya ntar PSAK sekiannya saya lupa itu ada lagi karena dia harus bagi hasil dengan negara sekian dan dia harus melakukan apa namanya perawatan bumi itu sekian. Kayak perusahaan nikel itu yang kemarin kasus nikel itu ya terus terang ya laporan auditnya juga ampun juga sih kita kasihan melihatnya semua kayak gitu. Gitu sih Mas Kristian. Tapi kalau misalnya mau tentang audit perusahaan migas itu sedikit sekali tapi bagus kok itu berbobot. Itu udah ada hasil-hasil hasil auditnya di Bursa Efek ada itu. Pertamina juga ada. Pertamina di dalam laporan di web Pertaminanya ada laporan keuangannya tiap tahun ada. Ambil aja yang 2024 ke belakang atau 2023 ke belakang juga boleh sih biasanya si dosen juga boleh 2023 ke belakang kan udah lengkap semua tuh. Ambil 3 tahun atau 5 tahun. Seperti itu Mas Christian. Oke. Oke teman-teman ini di jam 21 udah pada ngantuk, mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan pemaparan saya ada yang nyangkut lah ya. Kalau nggak ada yang nyangkut ya mohon maaf banget gitu. Belajar lagi nggak masalah. Karena kalau di pajak terakhir saya infoin, tapi nanti saya infoin terus. Di pajak tuh nggak ada yang ahli, nggak ada yang pakar kalau saya bilang. Karena pajak harus belajar terus. Kalau nggak belajar terus, kita ketinggalan zaman gitu kan. Kayak kalau misalnya tahun kemarin nih, saya masih jadi narasumber perpajakan belum belum belum. Saya nggak tahu tuh adanya Kortek kan kita nggak tahu kalau mau adanya Kortek. Nah sekarang ada Kortek, ya saya harus belajar lagi gitu. Jadi kalau di pajak tuh kalau mau adalah belajar belajar belajar, tapi Bismillah, semua teman-teman juga pasti harus kayak gitu, harus semangat. Walaupun nanti nggak jadi konsultan pajak, nggak jadi KAP, walaupun nanti jadi pengusaha harus melek pajak. Supaya apa? Supaya kita bisnisnya aman, bisnisnya lancar seperti itu. Oke Mbak Dila, saya rasa jam 9 udah lewat. Nanti kita terusin insya Allah di hari Rabu ya Mbak Dila dan rekan-rekan semua ya. Terima kasih udah join. Selamat malam semua, sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Dila, makasih rekan-rekan.